Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbiers, ketemu lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal Berbincang. Perkenalkan, saya Rizky Mulya Putri selaku moderator pada podcast kali ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini sudah ada Kak Geri Rahmadian Sutiasa. Beliau menjabat sebagai Kepala Seksi di bidang kehumasan. Halo Kak Geri. Halo Rizky. Gimana kabarnya Kak? Baik. Oke, alhamdulillah baik ya Kak. Ya. Tadi kan saya sebutkan bahwasanya Kak Geri ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kehumasan di Bank Indonesia Tegal. Mungkin bisa disampaikan sama teman-teman, pastinya teman-teman ada yang belum tahu ya Pak tentang kesibukannya Bapak, kemudian juga tugas-tugasnya di Bank Indonesia sendiri itu seperti apa? Ya, betul. Untuk saya sendiri menjadi Kepala Seksi Kehumasan di Bank Indonesia Tegal. Nah, apa aja sih sebenarnya yang dilakukan oleh Seksi Kehumasan gitu di Bank Indonesia Tegal? Nah, salah satunya adalah untuk teman-teman Genbi sendiri seperti Rizky di sini itu berada di bawah dari Seksi Kehumasan. Selain itu, lokasi tempat kita syuting ini, perpustakaan, itu juga menjadi bagian dari Seksi Kehumasan. Begitu mungkin kurang lebihnya untuk Seksi Kehumasan, tugas-tugasnya apa saja di Bank Indonesia Tegal. Mungkin selain itu kita juga ada untuk Seksi Kehumasan di Bank Indonesia Tegal sendiri juga termasuk dengan wartawan. Jadi untuk publikasi seluruh kegiatan di Bank Indonesia itu biasanya dari unit-unit lain akan melalui satu pintu dari kehumasan semua, nanti selanjutnya akan kami distribusikan ke media atau teman-teman wartawan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Rizky untuk Seksi Kehumasan di Bank Indonesia Tegal. Terima kasih ya Pak. Ya. Menarik sekali ya Pak. Jadi buat teman-teman generasi Z atau biasa kita sebut dengan Gen Z nih bisa ikut nih, bisa bergabung untuk bisa datang langsung ke perpustakaan Bank Indonesia dan bisa belajar bareng sama Pak Geri. Back to topic, pada tema hari ini kita akan membahas nih bagaimana sih manajemen keuangan khususnya pada generasi muda atau biasa kita sebutnya dengan Gen Z. Nah, karena Gen Z ini kan memang tumbuh dalam era di mana informasi finansial itu sudah tersedia dengan sangat mudah, tentunya dengan melalui internet. Tetapi ironisnya ini, kekurangan pemahaman finansial itu masih seringkali menjadi problematika utama nih bagi Gen Z. Nah, tanpa pendidikan finansial yang memadai, Gen Z ini dapat menghadapi tantangan keuangan yang serius saat memasuki dunia dewasa atau tentunya menghadapi masa depan mereka sendiri. Nah, sering merasa kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi atau mungkin merasa cemas nih setiap kali tagihan datang dan tidak tahu bagaimana cara mengatur keuangannya dengan bijak. Tantangan tersebut itu terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan finansial. Pendidikan finansial ini juga berhubungan dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan menabung, investasi, utang, dan juga perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri ini ada yang belum tahu nih tentang pendidikan finansial itu seperti apa dan mengapa penting bagi kita generasi Z atau Gen Z itu untuk bisa mempelajari lebih dalam tentang bagaimana pendidikan finansial itu kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari Pak Geri ini bisa menjelaskan secara detail tentang hal tersebut. Silakan Pak Geri. Ya, ini sebenarnya diskusinya yang dipilih sama teman-teman Gen ini sangat menarik ya, dan sangat penting sebenarnya untuk teman-teman generasi muda, terutama Gen Z, untuk mengetahui bagaimana sih cara secara kasar mungkin memanage dirinya sendiri, keuangannya dia sendiri. Karena mungkin dari teman-teman punya teman yang lain gitu mengalami tidak mendapatkan edukasi mengenai finansial, menjadi dia tidak mampu memanage dari sisi uangnya sendiri seperti itu. Mungkin kalau dari kami yang sudah bekerja tentu saja tiap bulannya itu kan kami sudah punya budgeting ya, dan itu harus dilakukan setiap bulan budgeting bahwa uang yang kami terima itu kami belanjakan itu di mana saja. Nah, tapi dari teman-teman Gen Z walaupun juga masih belum bekerja, itu juga penting untuk mengetahui hal ini. Jangan kami-kami saja yang sudah bekerja yang
mengetahui mengenai hal-hal ini. Karena tentu saja kalian pun tiap bulan kan punya uang jajan ya, atau diberikan budget sekian untuk makan, untuk pulsa, untuk kuota. Nah itu penting sekali untuk kalian bisa menjaga uang tersebut hingga akhir bulan, atau bahkan ada sedikit bagian dari uang tersebut yang bisa disimpan ataupun ditabung. Mungkin seperti itu gambaran besarnya yang mengenai literasi keuangan bagi Gen Z. Terima kasih Pak atas Ya. penjelasannya. Jadi nih teman-teman Gen Z jangan lupa untuk terus menabung dan juga menyisihkan uangnya agar nantinya ketika kita dalam masa kesulitan, ini kita bisa nih pakai dana darurat itu. Oke, lanjut ya Pak. Ngobrolin soal dana darurat nih, mungkin juga dari teman-teman Gen Z ini masih bingung, dana darurat itu apa sih? Kenapa penting nih buat Gen Z menyimpan atau menyisihkan uangnya untuk dana darurat tersebut? Nah, bisa dijelaskan nih Pak lagi dari Pak Geri Ya, sendiri. Rizky. Mungkin untuk dana darurat ini untuk teman-teman yang berkuliah ya, kita bisa bicara bahwa kebutuhan untuk kuliah atau UKT ya, UKT biasanya kan sudah di awal semester, berarti sudah clear, sudah aman. Maka yang perlu teman-teman Gen Z siapin dalam hal dana darurat ini, kebutuhan-kebutuhan standar untuk menjalani hidup. Karena seenggaknya biaya kuliah kan sudah di cover, sudah ada, sudah dibayarkan di awal semester, tinggal sisanya adalah bagaimana teman-teman Gen Z untuk makan. Nah, biasanya dana darurat ini kalau saya pribadi itu akan mengambil jumlah kebutuhan saya atau expense saya dalam tiap bulannya selama 1 tahun. Jadi saya harus punya. Jadi apabila terjadi apa-apa dengan pekerjaan saya, apabila saya dirumahkan atau dan lain sebagainya, itu saya masih bisa hidup 1 tahun ke depan dengan dana darurat yang saya punya. Nah, jumlahnya berapa itu menyesuaikan kembali kepada budgeting dari teman-teman. Misalnya eh, teman-teman tiap bulan itu keluar uang untuk makan, untuk pulsa. Nah, ini dari dua ini tiap bulan berapa, itulah yang dikali dengan 12. Atau kalau kita mau tidak sekonservatif saya, bisa juga dikali 6 saja. Jadi hanya untuk 6 bulan ke depan, untuk biaya hidup 6 bulan ke depan. Coba kalau saya pribadi memang lebih cenderung konservatif, sehingga saya menyiapkan dana darurat ini untuk 12 bulan ke depan. Mungkin pada prinsipnya ini dana darurat adalah jaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami atau teman-teman tetap punya uang untuk melanjutkan hidup seenggaknya selama 6 bulan ke depan. Seperti itu. Itu tadi teman-teman tips untuk gimana sih cara untuk bisa kita menyimpan dana darurat dan juga mengelola keuangan kita dengan bijak, baik itu untuk 6 bulan ke depan ataupun 1 tahun ke depan. Mungkin dari teman-teman juga bisa mencatat yang sudah disampaikan Pak Giri biar ingat nih ketika mau beli sesuatu, oh iya harus menyimpan dana darurat nih buat kebutuhan di masa depan itu ya teman-teman. Jadi untuk bisa berhemat terkait dengan pengeluaran mana nih pengeluaran yang penting dan mana yang tidak penting. Jadi kita bisa memilah dan juga memilih hal tersebut seperti itu. Atau bisa dikatakan juga belanjanya itu bisa lebih bijak. Apa yang dibutuhkan itu yang dibeli. Kalau belum butuh kita bisa menunda pembelian itu di lain waktu. Jadi untuk dana darurat ini sebenarnya kalau bagi teman-teman Gen Z ya, mungkin antisipasi apabila tiba-tiba orang tuanya usahanya kurang baik gitu. Jadi teman-teman tetap punya duit untuk sementara waktu menyambung hidup. Kayak ngobrolin soal belanja nih Pak, Ya. khususnya di generasi Z atau Gen Z, mungkin dari Rizky sendiri juga ya Pak merasakan nih ketika sudah keluar honor ataupun dikasih uang saku sama orang tuanya kita suka lupa Pak buat menyisihkan uangnya untuk menabung. Jadi kita waduh ada barang bagus nih di keranjang oren. Jadi kita langsung terpikir untuk check out dan check out Langsung dengan beli ya. iya dengan kata-kata bahwasanya wah self reward nih harus banget beli ini beli itu biar diri kita tuh puas bahwasanya apa yang sudah kita dapatkan uang yang sudah kita dapat nih kita bisa loh beli barang-barang tersebut tapi tidak memikirkan untuk kedepannya seperti itu dan sampai mungkin dari Gen Z ini sendiri pernah mengalami yang namanya hutang. Hutang itu kan bukan dari
via offline saja ya teman-teman. Sekarang zaman tuh sudah canggih banget, bahkan nih di banyak aplikasi-aplikasi yang sudah menyediakan yang namanya beli sekarang bayarnya nanti. Wah, itu gimana nih teman-teman? Contohnya seperti pay later sendiri. Nah, dari Pak Geri sendiri nih, bagaimana sih tips untuk bisa mengelola utang dengan bijak, apalagi dengan tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya Gen Z ini banyak yang terjerat dengan pay later itu. Iya, mungkin kita bisa ngelihat dari yang awal dibahas oleh Rizky bahwa tingginya keinginan untuk membeli barang setelah mendapatkan honor ataupun mendapatkan uang saku, pengennya langsung dipakai. Kita pengen beli barang A, pengen beli barang B untuk memuaskan hasrat diri kita sendiri. Iya, betul itu. sekali, Pak. Oke, tadi sebenarnya mengenai pay later ini, masalah utamanya adalah seperti yang dibahas Rizky tadi di awal, yaitu keinginan kita dalam seperti memuaskan diri sendiri dengan membeli beberapa barang begitu, apalagi setelah terima honor maupun setelah terima uang saku. Ini sebenarnya masalah tidak terjadi pada teman-teman Gen Z juga. Generasi-generasi lain juga memiliki tendensi seperti itu. Saat menerima uang mungkin akan terbesitlah pikiran kita pengen beli ini, udah lama nih ada di keranjang kita pengen pengen beli ini, sekarang saatnya nih kita beli. Tapi di luar hal tersebut sebenarnya kita menyesuaikan kembali pembelian kita dengan kapasitas kita sendiri. Apabila kapasitas kita belum mampu untuk barang tersebut, lebih baik menunda pembelian barang tersebut di waktu yang akan datang. Misalnya kita nabung dulu berapa bulan baru untuk membeli barang tersebut. Nah, selain hal tersebut, mengenai pay later ini kan sebenarnya lebih ke nafsu ya. Iya, Nafsu kita pengen membeli barang dengan harga yang lumayan tinggi, mungkin di luar dari kemampuan kita, sehingga kita memilih jalur untuk pay later. Nah, ini sebenarnya harus dihindari ya sebenarnya, terutama dari teman-teman Gen Z yang mungkin sekarang masih berkuliah, belum bekerja, itu sangat tidak disarankan untuk mengambil hutang melalui cara tersebut. Jadi apalagi barang yang dibeli itu kan barang konsumtif sebenarnya. Konsumtif itu bukan barang yang bisa produktif, bukan barang yang bisa kita sewakan, barang yang bisa menghasilkan uang kembali untuk kita. Jadi untuk barang-barang tersebut yang memuaskan hasrat kita aja lebih baik memang ditahan, karena eh, kalau saya sendiri ya merasa kepuasan itu tidak perlu dari membeli barang-barang tersebut, sebenarnya bisa kita dapatkan dari hal lain, ataupun kita bisa lebih aware lah, kita lebih berpikir bahwa eh, ini kalau kita nabung berapa bulan lagi baru kita bisa beli tanpa perlu pay later. Nah, karena pay later ini kan tidak cuma-cuma, kita ada bunganya. Eh, Kalau kita gagal bayar ada eh, denda lagi kan, maka jadi bisa berlipat-lipat tuh, akan lebih baik apabila tidak menggunakan pay later. Solusinya bagaimana? Solusinya harus belanjalah dengan bijak, menyesuaikan kembali dari kemampuannya diri sendiri. Jadi misalnya kita bisa ngambil contoh, misalnya kalau kita beli HP, kita pengennya iPhone, cuman harus pay later. Nah itu kan lebih baik enggak? Kita memang belum saatnya membeli HP harga segitu, ya jangan dulu beli HP harga segitu. Karena ini kan akan memberatkan kita di bulan-bulan selanjutnya. Belum tentu kita pay later sekali doang. Nanti bulan depan pay later lagi, pay later lagi. Wah itu bahaya, dan banyak yang seperti itu. Jadinya bahaya. Kita tiap bulan itu membayar cicilan, cicilan, cicilan terus. Nah itu lebih baik belanjalah dengan bijak sebenarnya, menyesuaikan dengan kemampuannya. Begitu Rizky. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi buat teman-teman nih yang masih bingung dan juga maju mundur buat mau pay later apa enggak ya, pay later apa enggak ya, mending jangan teman-teman. Kita hindarkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau semisalkan belum ada uang, ya kita sabar dulu, jangan pinjam, jangan pay later. Kita cukup sabar diri, sabar, kita cukup sabar dan juga masih ada waktu-waktu tertentu untuk kita bisa beli barang itu dengan cara kita menabung dulu teman-teman. Oke, ngobrolin soal menabung nih, menurut Pak Geri sendiri nih,
perbedaan yang signifikan terkait dengan menabung dan juga berinvestasi itu apa? Apakah ada bedanya dan mana sih yang lebih untung, menabungkah atau investasikah? Ya, sebenarnya menabung dan investasi ini dua hal yang berbeda ya. Menabung itu konsepnya hanya menyimpan sejumlah uang, tapi uang tersebut itu nilainya akan tetap sama. Jadi hanya ada di tabungan. Nah, padahal saat kita seiring dengan waktu, itu kan ada namanya inflasi ya. Inflasi tersebut akan dalam tanda kutip menggerus nilai dari uang tersebut karena barang-barang akan dengan ada inflasi barang-barang lain kan akan semakin meningkat harganya. Jadi apabila menabung saja, eh, misalnya kita dengan menabung sekian dulu kita bisa beli sepeda motor lah kita misalnya sepeda motor A. Sedangkan dalam jangka waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sepeda motor A ini harganya udah naik karena inflasi. Tabungan kita yang segitu-segitu aja jadi tidak mampu untuk memberi sepeda motor dengan tipe yang sama lagi. Nah, itulah di mana investasi itu masuk. Investasi itu sebenarnya menyimpan uang juga. Tapi dalam beberapa instrumen ada berbagai macam jenis yang memberikan return atau memberikan imbal hasil sekian persen sehingga uang tersebut, uang yang kita sisihkan tersebut, uang yang kita investasikan tersebut harapannya adalah memberikan imbal balik lebih dari inflasi. Jadi bagaimana uang yang kita miliki itu tetap tidak kalah sama inflasi. Jadi sebenarnya hal yang paling utama perbedaan dari menabung dan investasi itu ada di sisi tersebut. Begitu Rizky. Berarti lebih menguntungkan investasi begitu ya, Pak? Ya, investasi bisa lebih memberikan untung dengan berbagai macam jenisnya. Kalau kita bisa bicara, salah satunya mungkin bisa paling simpel itu deposito ya. Deposito itu kan kita bisa titipkan di perbankan, itu nanti sekarang itu mungkin dapat imbal hasilnya sekitar 2-3% per tahun, ataupun kita bisa taruh juga di reksadana. Reksadana itu ada 3 jenis, ada pasar uang, ada pendapatan tetap, dan ada reksadana saham. Jadi ini kita titipkan uang ke manajer investasi. Manajer investasi tersebut yang akan melakukan investasi pada beberapa pos. Jadi masing-masing reksadana itu porsinya nanti berbeda-beda. Itu bisa dikulik lagi sih nanti sebenarnya. Selain reksadana, kita juga bisa investasi ke surat utang negara. Nah, surat utang negara ini dijamin oleh pemerintah, jadi dalam tanda kutip sebenarnya 100% aman ya, karena dijamin oleh pemerintah bahwa yang kita investasikan kepada surat utang negara nanti akan kembali. Nah, itu yang terakhir ini seingat saya ada returnnya itu di angka sekitar 6% per tahun. Jadi lebih besar daripada deposito. Nah, itu contoh-contoh di mana kita dapat menginvestasikan uang kita. Sebenarnya banyak sih contoh yang lain. Ini cuma salah satu contoh aja. Bisa deposito, bisa reksadana, dan bisa juga surat utang negara. Selain itu mungkin yang resikonya lebih tinggi ada obligasi swasta, ada juga saham. Begitu. Banyak juga ya Pak macam-macamnya ya. Iya, Jadi untuk Gen Z sendiri ini yang paling cocok untuk kita terapkan nih di Gen Z yang kita harus pilih mana sih Pak yang lebih mudah untuk generasi Z ini melakukan investasi? sebenarnya semua investasi itu mudah asal dipelajari ya Iya, sebenarnya. betul. Jadi untuk teman-teman Gen Z ini kan memang secara umur masih muda. Nah, itu dikembalikan lagi kepada risk appetite ataupun bagaimana pengelolaan risiko dari individu masing-masing. Sebagai contoh, kita bisa ambil saham. Saham itu memiliki risiko yang lebih tinggi. Sedangkan kalau misalnya risiko rendah itu mungkin bisa di deposito dan surat utang negara. Jadi kembali lagi kepada individu, apabila memang eh, memiliki risiko yang tinggi, kuat apabila tiba-tiba uangnya berfluktuasi sangat tinggi itu bisa milih saham. Tapi kalau kita mau lebih aman, kita tidak suka risiko yang terlalu bergejolak. Nanti saya kepikiran terus, nanti saya deg-degan nih kalau bergejolak banget uangnya. Jadi lebih aman itu bisa di deposito ataupun di surat utang negara. Begitu.
Jadi buat teman-teman yang ingin berinvestasi bisa nih langsung segera investasi karena tadi juga sudah di-spill sedikit-sedikit tentang macam-macam investasi dan juga kerugiannya dari Pak Giri sendiri. Nah, terus untuk kita berinvestasi pastikan ada nih yang namanya investasi bodong. Itu cara menghindari hal tersebut dan tips-tipsnya untuk generasi Z atau Gen Z ini sebagai generasi pemula ya untuk melakukan investasi itu seperti apa, Pak? Nah, jadi untuk investasi bodong ini sebenarnya banyak jenisnya ya. Ada yang pakai trading robot, itu sempat ngetren. Ada juga yang skemanya itu rata-rata sih sebenarnya skemanya Ponzi ya untuk investasi bodong ini. Apa sih skema Ponzi itu? Ponzi itu biasanya seperti piramida, maka orang-orang yang terakhir masuk akan membayarkan uang itu ke orang-orang yang lebih awal masuk. Jadi sebenarnya tidak ada returnnya dari situ. Returnnya itu dapat dari orang yang terakhir masuk. Nanti skema Ponzi bisa di googling aja sebenarnya contoh-contohnya seperti apa sih. Nah, untuk menghindari investasi bodong ini, sebenarnya kita perlu berpikir dengan akal sehat. Jadi setiap ada kesempatan investasi, kita harus menimbang-nimbang baiknya seperti apa, resikonya seperti apa. Biasanya investasi bodong ini memberikan return atau memberikan imbal hasil itu yang tidak masuk akal, terlalu tinggi misalnya. Kita sendiri kan tahu sebenarnya suku bunga acuan Bank Indonesia itu berapa. Itu biasanya sebagai garis tengah lah untuk return ataupun imbal hasil dari sebuah investasi. Biasanya akan mengacu kepada kalau dia saham mengacu kepada indeks harga saham, kalau dia obligasi akan mengacu kepada suku bunga acuan Bank Indonesia. Suku bunga acuan Bank Indonesia bisa dicek di websitenya Bank Indonesia pastinya. Nah, jadi untuk investasi bodong ini kita memang perlu mengecek legalitas dari lembaga tersebut tuh seperti apa. Karena dari yang sudah-sudah legalitasnya memang dipertanyakan sih sebenarnya. Untuk orang-orang yang jeli akan melihat apakah benar ini sebuah perusahaan yang valid gitu, yang dia bisa menghimpun dana sebanyak itu untuk memberikan return sekian persen. Biasanya imbal hasilnya juga terlihat too good to be true atau terlalu terlalu tinggi lah untuk itu menjadi hal yang benar-benar terjadi gitu. Jadi apabila hal tersebut mencurigakan ataupun nilai imbal hasil itu terlalu tinggi, kita patut curiga, kita patut juga untuk mengecek legalitas dari lembaga tersebut. Jangan sampai kita tergiur aja nih, oh dia katanya bisa mengembalikan setahun 20%, itu kan tinggi banget ya. Masa kita semerta-merta percaya gitu. Walaupun memang kadang-kadang di investasi bodong ini kita biasanya dibujuk rayu sama teman-teman terdekat mungkin, sama tetangga, atau bahkan sama saudara bahkan kan ada juga kasus-kasus saudara ngajak-ngajakin join yuk, join aku invest begini. Nah itu memang kita sebagai Gen Z yang baik harus menggunakan akal sehatnya juga. Kita ngecek bener-bener ini tuh lembaganya itu bener apa enggak. Nanti jangan sampai hasil uang jerih payah kita yang kita tabung hilang begitu saja saat investasikan. Jadi memang balik lagi hanya kita sendiri yang bisa memilah investasi mana yang betul dan mana yang bodong. Biasanya kalau investasi yang benar, kantornya itu jelas. Dan misalnya kita bisa bicara obligasi negara atau surat utang negara. Ya. Misalnya untuk obligasi negara ataupun surat utang negara itu kan dibelinya lewat agen uh, disebutnya biasanya mitra distribusi. Mitra distribusinya itu bisa dicek di website Kemenq. Itu ada bank apa aja sih yang menjadi mitra distribusi. Nah, kita pun sebagai masyarakat, kita belinya itu lewat m-banking ataupun lewat bank tersebut. Jadi benar-benar kita investasi itu lembaganya itu benar gitu. Lembaganya itu bank dan ditunjuk oleh pemerintah sebagai mitra distribusi. Sebagai contoh mungkin saham ya. Saham itu kan kita biasanya lewat sekuritas. Sekuritas itu ada berbagai macam perbankan yang menyediakan sekuritas juga. Ada kantornya, kita bisa datang. Dan cabangnya itu di seluruh Indonesia banyak. Jadi itu kan bisa dikatakan legalitas itu benar gitu. Bahkan bisa dicek juga di IDX atau Bursa Efek Jakarta, apakah
nama ini sebagai dia sebagai sekuritas yang terdaftar. Nah, selain itu kita ambil contoh reksadana. Reksadana itu kan bisa kita cek juga apakah dia diawasi OJK dan juga terdaftar atau tidak. Jadi balik lagi untuk first step-nya investasi bodong itu pasti kita ngecek dulu legalitasnya itu betul atau tidak. Oke, jadi teman-teman, buat yang ingin berinvestasi, perlu nih kita untuk cek dulu investasi yang sudah kita lakukan, investasi yang sudah kita ikuti itu udah benar, apakah udah asli nih, udah terlegalis, apa ya tadi Pak? Terlegal. Sudah legal, sudah diawasi oleh OJK dan juga sudah terdaftar biasanya. Apakah investasi yang sudah kita ikuti ini sudah legalkah atau bodong nih teman-teman. Jadi jangan sampai salah pilih investasi. Cek dulu sebelum kita melakukan investasi. Seperti itu ya teman-teman. Tadi terkait dengan investasi sudah kita bahas kupas, sudah kita bahas secara tuntas nih dengan Pak Gary. Nah, kita balik lagi nih ke menabung. Sebenarnya menabung ini tentang bagaimana menyisihkan atau menyisakan uang kita nih, Pak. Untuk menabung tersebut, memang secara mindset tuh harusnya kita menyisihkan. Jadi memang dari awal kita terima uang, kita sudah harus sisihkan, kita sudah harus komit nih. Misalnya kita mau menabung 30% dari income kita, dari pendapatan kita. Itu kita harus komit. Jadi bukan 30% itu di akhir bulan, sisanya yang kita tabung, tapi malah di awal saat kita baru dapat uangnya, langsung kita sisihkan. 30% tersebut masuk ke tabungan kita. Misalnya tabungannya nanti boleh dibagi lagi. Misalnya tabungan buat ini buat masa depan saya nanti, misalnya saya mau sekolah lagi, mau S2. Ini tabungan ini saya nanti mau buat menikah misalnya. Tabungan ini saya mau buat beli kendaraan. Nah, itu boleh. Cuman pada saat terima memang lebih baik itu langsung disisihkan. Kalau disisakan nanti secara mindset kita, oh, nabung itu hanya sisa dari uang yang kita tidak gunakan. Nah, itu yang salah. Jadi nanti hasilnya malah, wah, bulan ini nggak ada sisa, ya udah kita nggak usah nabung. Nah, jadi malah nanti nilainya pun kita fluktuatif. Kalau misalnya 30% itu kan sudah fix dari awal, sudah kita sisihkan, kita sudah komit, yang kita gunakan sehari-hari itu misalnya 70%, 30% itu benar-benar komit kita tabung. Selama terus tiap bulan seperti itu. Jadi itu pun memang di awal pasti agak berat ya. Karena misalnya tidak biasa menabung nih, menabung 30% di awal. Loh kok saya terimanya sekarang cuma segini yang bisa kita buat jajan. Cuman lama-lama memerlukan perilaku itu yang dibentuk pelan-pelan. Terus-terusan setiap bulan, nanti lama-lama biasa kok nabung itu. Begitu Rizky. Terima kasih Pak penjelasannya. Jadi jangan lupa untuk menyisihkan uang kita, honor kita, uang saku yang sudah diberikan dari orang tua kita untuk bisa kita sisihkan untuk menabung dan jangan sampai menyisakan. Nah, banyak nih dari Gen Z nih khususnya untuk bahwasanya menabung itu adalah menyisakan uang. Karena dari saya sendiri ini pengalaman Pak, pengalaman bahwa kalau misalkan terima honor, ini nanti dulu deh buat jajan dulu, buat ini dulu, buat keperluan ini dulu. Nah, nanti sisanya untuk menabung. Berarti itu salah besar ya, Pak? Salah besar itu. Nanti sisanya, waduh sisanya 350.000 nih. Berarti nabungnya sedikit. Lebih baik memang saat dari awal sudah ditentukan saja. Misalnya kecil dulu sebenarnya nggak apa-apa kok. Tapi akan perilakunya akan terbangun apabila itu di awal saat baru dapat langsung, itu nggak apa-apa saya nabung setiap bulan 50.000 dulu. Nanti lama-lama naik. Cuman konsepnya menyisihkan, bukan menyisakan. Karena takutnya pas sisa nggak ada sisanya juga, nanti ya nggak jadi nabung deh bulan ini gitu. Ya nggak apa-apa teman-teman, sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit, jadi banyak seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Jadi kenapa sih kita sebagai generasi muda itu harus menabung sejak dini dan juga apa manfaatnya dari jangka panjang dari menabung itu Pak? Nah ini menarik sebenarnya. Kenapa sih kita harus menabung seawal mungkin ya sebenarnya? Nah ini pasti kan dari teman-teman Gen Z ini kan juga punya mimpi ya. Nanti pengen punya apa, nanti pengen punya apa, pengen beli apa.
Nah, justru itu untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu mungkin udah bisa ditulis dari sekarang. Nanti kalau saya udah kerja, saya pengen punya ini. Nah, itu makanya bisa dimulai untuk nabung sedini mungkin, untuk mengumpulkan pundi-pundi uang itu sedini mungkin. Nah, kenapa sih harus lebih cepat? Nah, karena di umur kalian yang masih muda ini, justru kalian punya tahun yang lebih banyak dibandingkan saya. Saya itu kan otomatis tahunnya kan sudah lebih sedikit gitu. Iya, betul. Nah, tahun yang lebih banyak ini, bayangkan misalnya tabungan kalian ini kalian investasikan seperti yang tadi. Misalnya tiap tahun dapat 5% dengan tambahan 5 tahun atau 10 tahun dan juga pendapatan 5% itu, imbal hasil 5% itu, saat ditumpuk akan menjadi besar sebenarnya. Kalau misalnya nabungnya nanti-nanti aja, nanti kita udah kalah langkah duluan sama yang nabungnya duluan. Karena nabung lebih dini, jadi ada namanya compounding interest ataupun bunga berbunga sebenarnya. Walaupun bunga itu 5%, kalau dia berulang-berulang, kalian punya tahun yang lebih banyak, kalian punya advantage dari situ. Kalian 5 tahun, 5% itu nilainya nanti udah lebih tinggi dibandingkan yang baru mulai menabungnya itu atau berinvestasinya ya di 5 tahun setelah itu. Jadi memang dengan umur yang masih muda akan lebih baik mulai menabung dan juga apalagi mulai berinvestasi ya lebih dini karena akan punya kelebihan dari sisi waktunya sebenarnya. Karena investasi ini dengan berbagai macam instrumennya akan sangat berpengaruh dengan waktu. Semakin panjang waktunya, maka imbal hasilnya akan yang kita dapatkan akan semakin besar. Jadi kalau misalnya saya mungkin waktu menabung saya punya 30 tahun. Teman-teman yang masih Gen Z mungkin punya 35 tahun, punya 40 tahun. Itu akan mendapatkan yang lebih besar lagi. Seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman itu jangan sampai mengikuti gaya hidup ya. Jadi utamakan kebutuhan dan juga sisihkan untuk menabung dan juga jangan mengikuti tren terkini atau biasanya kita sebutnya Gen Z ini FOMO ya. FOMO. Oke. Jadi daripada kita mengikuti tren-tren yang sedang marak nih saat ini, lebih baik kita simpan uang kita untuk bisa menabung di masa depan. Karena pastinya kita, apalagi Gen Z ini, masa depannya masih panjang nih. Kebutuhan-kebutuhan yang harus kita hadapi itu juga banyak sekali teman-teman. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Jadi tantangan ekonomi apa sih yang akan dihadapi generasi muda ke depannya dan juga bagaimana caranya kami generasi Z atau Gen Z ini untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, sebenarnya untuk ekonomi ke depan itu kan memang akan semakin challenging ya untuk teman-teman Gen Z ini. Kondisi ekonomi ke depan memang kita biasanya sih tidak tahu ya untuk proyeksinya ke depan itu mungkin kita bisa ngeliatnya jangka pendek, teman jangka panjangnya kita nggak tahu nantinya misalnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi seperti apa. Tapi yang menjadi tantangan bagi Gen Z ini biasanya sih karena generasi yang sekarang muda, milenial maupun Gen Z ya kita sebut, eh, expense-nya itu ataupun keluar uangnya mereka itu senang sekali belanja dan juga traveling. Nah, biasanya resikonya adalah menjadi tabungannya itu tidak banyak sebanyak generasi boomer ya mungkin sebelumnya ya. Nah, jadi hal tersebut memang mendorong dari segi ekonomi dia sangat mendorong ekonomi karena perilakunya akan lebih banyak konsumsi. Ada yang ngetren kita ngikut, ada makanan yang ngetren kita beli. Ada juga yang suka jalan-jalan ke kemana. Mereka suka banget traveling dan juga self reward. Cuman memang tantangannya ini untuk Gen Z dengan keinginannya untuk belanja dan juga traveling, bagaimana mereka bisa punya tabungan untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan sebenarnya. Misalnya mereka pengen punya aset, segala jenis bentuk aset tersebut, tapi kalau mereka memang lebih sering traveling, lebih sering jajan segala macam, jadi eh, kapan mereka bisa punya aset tersebut? Nah, ini memang ada pergeseran perilaku sebenarnya dari manusia sekarang, dari generasi tersebut. Sebagai contoh, mungkin kita bisa lihat apa namanya Gojek ya. Gojek ini
mungkin kalau misalnya dulu orang lebih pilih daripada saya naik taksi online, mendingan saya bisa punya sepeda motor sendiri, jalan-jalan ke sana sini lebih murah. Cuman nyatanya sekarang generasi yang muda lebih suka mereka naik taksi online ataupun ojek online, lebih simple. Tapi di sisi lain sebenarnya kan secara biaya akan lebih tinggi dibandingkan memiliki sepeda motor sendiri. Nah, tantangannya sebenarnya itu sih bagi teman-teman generasi Z, yang lebih mengedepankan keinginannya seperti itu. Jadi banyak banget sekarang sukanya traveling ya, jalan-jalan ke sini. Saya maunya healing, bisa stres dikit healing langsung keluar uang. Stres dikit healing, self reward juga makan di mana misalnya, ataupun beli hal-hal misalnya kalau misalnya teman-teman yang mungkin beli make up kali ya, ataupun Iya, betul, skincare gitu. skincare. Misalnya kadang-kadang skincare-nya barangnya sama, punya mereknya macam-macam gitu, mereknya banyak. Ini pengen nyobain yang ini, kata review si ini bagus, kata TikTok yang ini bagus. Nah, yang penting kembali lagi sebenarnya yang penting adalah eh, uang tersebut harus kita pikirkan baik-baik. Penggunaannya itu buat apa saja. Digunakannya dengan bijak. Misalnya sunblock misalnya. Ya udah kita tunggu habis dulu baru kita beli lagi nanti yang lain seperti itu. Saya makan juga kalau misalnya tempatnya dekat kita bisa langsung beli aja ke sana. Kalau misalnya kita lewat online itu kan akan lebih boros ya pasti ya bagi individunya. Nah seperti itu. Cuma memang tantangannya adalah generasi yang lebih muda akan lebih suka yang simple karena melalui online itu semua dilayani. Kita belanja pun kan online ya, Iya. barangnya langsung datang ke rumah. Jadi spending itu, mengeluarkan uang itu semakin mudah. Nah itu yang tantangan bagi teman-teman, semakin mudahnya keluar uang, maka harus dijaga pengeluaran tersebut. Mungkin kurang lebihnya begitu ya Rizky. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi, sesuai dengan penjelasan tadi, pastinya sudah detail dan juga mungkin semoga teman-teman bisa memahaminya dengan bisa menerapkan hal-hal yang sudah disampaikan tadi di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau biasanya nih di belanja online atau punya online-online gitu ya Pak, pastinya biasanya tuh ada promo atau diskon. Jadi itu gimana nih Pak? Nah, memang promo ini kita harus memanfaatkan dengan baik sebenarnya. Jangan sampai gara-gara promo itu kita jadi belanja, padahal kita sebenarnya nggak butuh. Jadi kalau misalnya memang misalnya kita naik taksi online lagi ada, kita memang biasa naik taksi online. Taksi online sekarang lagi ada promo, jadi diskon 50% misalnya. Yaitu karena memang kita butuh atas hal tersebut, yaitu jadinya kan menguntungkan bagi kita pengguna. Tapi kalau misalnya promonya misalnya barang ini skincare ini misalnya promo nih diskon 50%. Tapi sebenarnya punya kita belum habis nih atau kita bahkan masih punya dua di rumah. Kalau kita beli lagi malah jadinya kita konsumtif lah kurang lebihnya ya. Kita jadi membeli barang yang belum kita butuhkan. Jadi promo ini memang bagus sebenarnya, perlu dimanfaatkan. Cuman dimanfaatkannya harus sesuai dengan akal sehat masing-masing juga. Apabila memang pada saat kita butuh berarti wah pas nih, cocok nih. Kita bisa beli hal tersebut di saat memang kita butuh. Cuma kadang-kadang memang ada promo tapi kita belum butuh. Nah, ini jadinya membuat kita lebih konsumtif. Kita malah tergoda untuk membeli, membeli, membeli padahal eh, budget kita mungkin belum ada pada saat itu. Jadi memang promo ini kita perlu sesuaikan juga dengan kebutuhan dari teman-teman juga begitu. Oke, jadi buat para Gen Z nih, untuk bisa, jadi, Oke, kita aja langsung ya nih ya. 1, 2, 3. Jadi untuk Gen Z ini bisa nih memanfaatkan diskon atau promo-promo yang ada di online shop ataupun yang lain sebagainya, tapi dengan tapi dengan sesuai kebutuhan yang memang sedang kita butuhkan. Jangan sampai diskon-diskon tersebut akhirnya mengeluarkan banyak dana atau uang yang sudah kita simpan yang akhirnya menimbulkan keborosan.
nggak terasa nih teman-teman, ternyata nih kita sudah berada di penghujung podcast. Dan juga terima kasih buat Pak Gary yang sudah menemani saya pada podcast episode kali ini. Dan mohon maaf juga sudah mengganggu kesibukan Pak Gary nih. Semoga mungkin kita bisa bertemu di lain waktu dengan podcast yang lebih menarik lagi dari hari ini. Betul. Terima kasih Rizky sudah mengundang sama-sama, saya Pak. untuk hadir di podcast Gen Bincang ya. Betul sekali. Oke, jadi untuk pesan terakhir nih buat teman-teman, bahwasanya pendidikan finansial itu atau manajemen keuangan itu memang merupakan investasi yang sangat penting untuk masa depan Gen Z sendiri. Jadi dengan pemahaman yang kuat tentang manajemen keuangan ini, Gen Z ini bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan keuangan khususnya di masa depan ataupun masa dewasa, dan membangun fondasi yang kokoh untuk kestabilan finansial jangka panjang. Jadi yuk mulai atur keuangan kita dengan bijak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian dulu podcast pada episode hari ini. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk hidup secara hemat dan juga bijak dalam berbelanja. Sekian dari saya. Saya Rizky Maulia Putri pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.